Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Istiqomah, NIM 10118202, kelas praktikum formulasi dan teknologi sediaan steril F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan cara pembuatan salep mata dengan kandungan kloramfenikol 1%. Nah, berikut penjelasannya. Pada slide berikut merupakan subbab atau pokok pembahasan terkait dengan hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan dari salep mata. Kedua adalah plus versus minus sediaan salep mata, yaitu kelebihan dan kekurangan sediaan salep mata. Kemudian adalah syarat, karakteristik, dan hal-hal yang perlu diperhatikan sediaan salep mata. Kemudian sifat-sifat basis salep, tujuan dan formulasi salep mata kloramfenikol, sifat dan fungsi dari masing-masing bahan salep, kemudian cara pembuatan salep mata kloramfenikol, dan hasil pengamatan. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan salep mata. Pengertian dari salep mata. Salep adalah suatu sediaan topikal yang berbentuk setengah padat, yaitu semi-solid, berupa massa lunak yang digunakan untuk pemakaian luar. Nah, salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang cocok, di mana pembuatan sediaan salep mata dilakukan dengan penambahan bahan obat sebagai larutan steril atau sebagai serbuk steril yang termikronisasi dalam dasar salep steril yang hasil akhirnya akan dimasukkan secara aseptis ke dalam tub steril salep yang disterilkan dengan cara yang cocok atau dengan cara yang sesuai. Kemudian tujuan utama dalam pemberian salep mata yaitu untuk memperlama atau memperlambat kontak obat dengan permukaan mata. Kemudian adalah kegunaan dari salep mata. Yang pertama adalah meredakan sementara, yaitu meredakan sementara mata merah, yaitu akibat dari iritasi ringan yang dapat disebabkan oleh debu, sengatan sinar matahari, pemakaian lensa kontak, atau alergi, atau juga bisa dengan sehabis beraktivitas berenang. Kemudian dapat digunakan sebagai antiseptik dan antiinfeksi. Kemudian yaitu radang atau alergi mata. Yang kedua adalah plus dan minus sediaan salep mata atau kelebihan dan kekurangan dari sediaan salep mata. Yang pertama adalah keuntungannya. Dapat memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam air yang ekivalen. Kemudian onset dan waktu puncak absorpsi yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah waktu kontak yang lebih lama, yaitu sehingga jumlah obat yang diabsorpsi juga lebih tinggi. Kemudian kerugian dalam penggunaan sediaan salep mata yaitu dapat mengganggu penglihatan kecuali jika digunakan saat akan tidur. Kemudian terjadinya ketengikan terutama untuk sediaan dengan maksudnya dengan basis lemak tak jenuh. Kemudian terbentuk kristal atau keluarnya pasir padat dan basisnya. Yang ketiga adalah syarat, karakteristik, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan salep mata. Yang pertama adalah syarat-syarat sediaan salep mata. Yang pertama adalah steril, bebas hama atau bakteri, tidak mengiritasi mata, dasar salep harus mempunyai titik lebur atau leleh mendekati suhu tubuh. Nah, berikut merupakan penjelasan terkait dengan syarat-syarat sediaan salep mata. Yang pertama adalah salep mata ini dibuat dari bahan yang disterilkan di bawah kondisi yang benar-benar aseptik dan memenuhi persyaratan dari tes sterilisasi resmi. Kemudian yang kedua, salep mata ini harus mengandung bahan yang sesuai dengan campuran bahan untuk mencegah pertumbuhan atau menghancurkan mikroorganisme yang berbahaya ketika wadah terbuka selama penggunaan. Nah, bahan antimikroba yang biasa digunakan adalah korbutanol, paraben, atau merkuri organik. Kemudian sebaiknya diformulasikan dengan pH yang ekivalen, yaitu dengan cairan air mata pada pH 7,4. Kemudian salep akhir harus bebas dari partikel besar. Kemudian basis yang digunakan tidak mengiritasi mata, yaitu membiarkan difusi obat melalui pencucian sekresi mata dan mempertahankan aktivitas obat pada jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah tonisitasnya sama dengan 0,9% larutan NaCl. Kemudian terdapat juga karakteristik dari sediaan salep mata. Salep mata atau salep yang baik atau dapat dikatakan baik harus memiliki sifat-sifat, yaitu pertama adalah stabil, baik selama distribusi,
stabil dalam penyimpanan, stabil pada saat pemakaian. Nah, stabilitas terkait dengan kadaluarsa baik secara fisik maupun secara kimia. Kemudian salep yang baik harus bersifat lunak, kemudian mudah digunakan. Nah, agar mudah dipakai, salep harus memiliki konsistensi yang tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer. Kemudian protektif, di mana salep-salep tertentu yang diperuntukkan untuk protektif maka harus memiliki kemampuan melindungi kulit dari pengaruh luar, misalkan dari pengaruh debu, basah, asam, dan sinar matahari. Kemudian yang terakhir adalah homogen. Nah, kadar zat aktif dalam sediaan salep ini kan cukup kecil, sehingga diperlukan upaya atau usaha agar zat aktif tersebut dapat terdispersi atau tercampur secara merata dalam basis, harus tercampur secara sempurna. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan salep mata. Yang pertama, sediaan ini kan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat, serta memenuhi syarat uji sterilisasi. Bila bahan tertentu yang digunakan dalam formulasi ini tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik, di mana salep mata harus memenuhi persyaratan uji sterilitas. Dan sterilitas akhir salep mata dalam tub biasanya dilakukan dengan radiasi sinar gamma. Yang kedua adalah salep mata ini harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Kemudian wadah salep mata ini harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian maupun penutupan, di mana wadah salep mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Kemungkinan kontaminasi mikroba ini dapat dikurangi dengan melakukan pembuatan uji di bawah LAF. Kemudian wadah salep mata ini harus sedapat mungkin harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian maupun penutupan. Wadah salep mata ini harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Wadah salep mata ini kebanyakan menggunakan tub. Kemudian adalah sifat-sifat dari basis salep yang digunakan pada pembuatan salep mata. Yang pertama adalah basis salep hidrokarbon. Nah, basis salep ini dikenal sebagai basis salep berlemak, antara lain vaselin putih atau vaselin album dan vaselin kuning atau vaselin flavum. Hanya sejumlah kecil komponen yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Contoh basis salep hidrokarbon ini adalah vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan malam putih dan malam kuning. Kemudian parafin encer atau parafin liquidum, parafin padat, dan minyak nabati. Kemudian tujuan dari pemakaian basis salep ini adalah untuk emolin atau melunakkan kulit, untuk melindungi atau pengobatan pada permukaan kulit. Kemudian terdapat juga sifat dasar dari salep hidrokarbon. Pertama adalah bertahan lama pada kulit, sukar dicuci, tidak mengering, dapat menyerap air dalam jumlah kecil. Yang kedua adalah basis salep serap. Dasar salep serap ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu basis salep yang dapat bercampur dengan air, yaitu membentuk emulsi air dalam minyak, yaitu parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Yang kedua adalah emulsi minyak dalam air yang dapat bercampur dengan sejumlah air tambahan atau lanolin. Yang kedua adalah contoh basis salep serap ini adalah Adapselana, Unguentum simplex, yaitu campuran 30 bagian malam kuning dan 70 bagian minyak wijen. Dan yang terakhir adalah lanolin. Kemudian tujuan dari pemakaian basis salep ini adalah sebagai emolin walaupun tidak menyediakan derajat penutupan seperti yang dihasilkan dasar salep berlemak. Kemudian terdapat juga keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Kemudian kekurangannya adalah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan yang kurang stabil dengan adanya air. Yang ketiga adalah basis salep yang dapat dicuci dengan air. Nah, basis salep ini adalah emulsi minyak dalam air, yaitu antara lain salep hidrofilik atau krim, di mana dasar salep ini dinyatakan juga sebagai salep yang dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci kulit atau dilap basah sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik. Nah, contoh dari basis salep ini adalah hydrophilic ointment yang dibuat dari minyak mineral steril alkohol dan emulgator tipe minyak dalam air
dan Aquades. Kemudian beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif jika menggunakan basis salep ini daripada basis salep hidrokarbon. Kemudian dari sudut pandang terapi pun juga memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi cairan serosal yang keluar dalam kondisi dermatologi. Kemudian basis salep larut dalam air. Nah, kelompok ini disebut juga sebagai basis salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Nah, dasar salep ini lebih disebut dengan gel. Kemudian contoh dari basis salep larut dalam air yaitu salep polietilen glikol atau campuran PEG, dan yang terakhir adalah tragakan. Lalu perlu diketahui bahwa kombinasi dari polietilen glikol dengan bobot molekul yang lebih tinggi dan polietilen glikol dengan bobot molekul yang rendah akan menghasilkan produk-produk dengan konsistensi seperti salep, yaitu salep yang melunak atau meleleh jika digunakan pada kulit. Kemudian tidak lupa juga terdapat keuntungan dari penggunaan basis salep larut dalam air ini, yaitu menggunakan PEG. Jadi penggunaan basis salep contohnya adalah PEG ini yaitu tidak mengiritasi mata, yaitu memiliki daya lekat dan distribusi yang baik yaitu pada kulit, dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat sehingga efektivitas lebih lama, yaitu kontaknya lebih lama. Kemudian dalam pemilihan basis salep perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah laju pengelepasan bahan obat dari basis salep, kemudian kelayakan melindungi kelembapan kulit oleh basis salep, dan jangka waktu obat stabil dalam basis salep. Ketiga adalah peningkatan absorpsi perkutan oleh basis salep dari bahan obat. Dan yang terakhir adalah pengaruh obat terhadap kekentalan atau hal lainnya dari basis salep. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan formulasi salep mata kloramfenikol. Tujuan dan formulasi salep mata kloramfenikol. Pertama adalah tujuan dalam praktikum ini adalah memahami cara memformulasi sediaan salep mata. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis dan zat aktif sediaan salep mata. Nah, formulasi dalam praktikum ini adalah akan dibuat formula yaitu kloramfenikol 1%, parafin liquid 10%, vaselin flavum 10%, alpha tocopherol 0,5%, dan lanolin anhidrat at 5 gram. Perlu diperhatikan pada pembuatan salep mata steril ini volume yang dibuat dilebihkan sebanyak 10%. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kehilangan bobot saat pembuatan dan pengemasan, sehingga jumlah total adalah 10 gram ditambah dengan 10%. Kemudian lanjut terkait dengan sifat dan fungsi dari masing-masing bahan salep. Yang pertama adalah kloramfenikol. Nah, kloramfenikol ini digunakan sebagai bahan aktif. Yang pertama, perlu diketahui bahwa kloramfenikol ini digunakan secara topikal untuk pengobatan konjungtivitis akut yang disebabkan Haemophilus dan Moracella. Penggunaan secara topikal jarang menyebabkan sensitivitas, sehingga kloramfenikol ini mempunyai aktivitas antibakteri berspektrum luas terhadap hampir semua bakteri gram positif dan sejumlah bakteri gram negatif. Kemudian terdapat juga beberapa mekanisme kerja dari kloramfenikol. Yang pertama, kloramfenikol ini bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein dari bakteri, di mana antibiotik ini akan mengikat subunit 50S dari ribosom 70S bakteri, sehingga akan mencegah pengikatan asam amino dengan hasil akhir dari aminoasil tRNA pada posisi reseptor. Kemudian substrat asam amino ini tidak dapat berinteraksi lagi dengan enzim peptidil transferase dan pembentukan ikatan peptida ini akan terhambat, bahkan tidak dapat terjadi. Kemudian kontraindikasi dan efek samping dari kloramfenikol atau bahan aktif kloramfenikol. Yang pertama adalah kloramfenikol ini dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas atau reaksi toksik terhadap obat ini. Kemudian efek samping yang ditimbulkan adalah kerusakan pada sumsum tulang dan terganggunya pembuatan eritrosit, sehingga dapat terjadi anemia aplastis serta gangguan darah lainnya. Kemudian stabilitasnya yaitu kloramfenikol ini dilaporkan stabil dalam larutan berair dengan rentang pH yang sangat luas. Kemudian kestabilan ini dapat ditingkatkan dengan buffer yang cocok. Nah, perlu kita ingat bahwa stabilitas dari basis salep kloramfenikol paling stabil dalam basis yang mengandung lemak bulu domba dibandingkan dengan etil alkohol.
Yang kedua adalah parafin liquid. Nah, parafin liquid ini digunakan sebagai basis salep. Ini termasuk golongan basis salep hidrokarbon. Nah, pemberiannya ini adalah transparan, tidak berwarna, cairan kental, tidak berfluoresensi, tidak berasa, tidak berbau. Kemudian karutannya ini praktis tidak larut etanol 90%, tidak larut pada gliserin dan air, namun larut dalam jenis minyak lemak hangat. Kemudian penyimpanan, kita dapat menyimpannya pada wadah tertutup rapat dan dihindarkan dari sinar cahaya dan disimpan pada suhu yang kering dan sejuk. Kemudian stabilitas dapat teroksidasi oleh panas dan cahaya. Nah, parafin cair ini digunakan sebagai basis hidrofilik, di mana basis salep ini mempunyai sifat hidrofil atau dapat mengikat air. Basis ini juga dapat berupa bahan anhidrat atau basis hidrat yang memiliki kemampuan menyerap kelebihan air, membentuk emulsi air dalam minyak. Nah, penambahan parafin cair ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan basis yang lebih halus, karena parafin cair ini dapat digunakan untuk mengatur kekerasan di mana tingkat kekerasan basis berlemak, sehingga akan diperoleh konsistensi basis yang diinginkan. Kemudian adalah vaselin flavum. Pemberiannya adalah berwarna kuning hingga kuning pucat, massa ringan, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian karutannya ini tidak larut dalam aseton, etanol panas dan dingin, gliserin dan air, namun larut dalam benzen, karbon disulfid, ether, heksan, dan minyak volatil. Nah, fungsi dari basis salep vaselin flavum ini adalah imolin dan basis ointment. Nah, vaselin flavum ini juga termasuk golongan basis salep hidrokarbon. Nah, vaselin flavum ini juga mengandung kolesterol yang dapat disterilkan dengan menggunakan udara panas tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, digunakan basis salep hidrokarbon, yaitu vaselin flavum ini, karena kenapa? Karena basis salep ini dapat bertahan lama pada mata, kemudian tidak tercuci dengan air mata. Kemudian sifat minyak yang dominan pada basis hidrokarbon ini dapat menyebabkan basis ini sulit tercuci oleh air dan tidak terabsorpsi oleh kulit. Nah, sifat minyak yang hampir anhidrat itu pula yang akan menguntungkan karena memberikan kestabilan optimum pada beberapa zat aktif seperti antibiotik. Nah, basis ini juga hanya menyerap atau mengabsorpsi sedikit air dari formulasi serta menghambat hilangnya kandungan air dari sel-sel kulit dengan membentuk lapisan film yang waterproof. Nah, basis salep ini juga mampu meningkatkan hidrasi pada kulit. Dari sifat-sifat tersebut pula sangat menguntungkan karena mampu mempertahankan kelembapan kulit, sehingga basis ini juga memiliki sifat moisturizer dan emolin. Nah, selain mempertahankan kadar air, basis ini juga mampu meningkatkan hidrasi pada kulit atau horn layer, dan hal ini dapat meningkatkan absorpsi dari zat aktif secara perkutan. Nah, maka dari itu vaselin flavum ini seringkali digunakan basis salep atau basis dalam pembuatan salep. Kemudian lanolin anhidrat. Di mana lanolin anhidrat ini dilihat dari pemberiannya, yaitu massa seperti lemak, lengket, warna kuning atau berbau khas. Karutannya itu tidak larut dalam air, dapat bercampur dengan air kurang lebih 2 kali beratnya, agak sukar, larut dalam etanol dingin, larut dalam etanol panas, mudah larut dalam etanol, dan dalam kloroform. Kemudian pH-nya 2 atau 3. Titik lebur antara 38 hingga 44 derajat Celcius. Kemudian penyimpanannya ini wadah dalam tertutup baik dan dalam suhu kamar. Nah, perlu kita ketahui bahwa lanolin anhidrat ini banyak digunakan sekali sebagai basis salep pada salep. Nah, kenapa? Karena kompatibilitasnya ini dengan lemak pada kulit. Dasar salep absorpsi ini walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, akan tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep yang berminyak. Nah, lanolin anhidrat ini itu perlu kita ketahui bahwa juga sering digunakan sebagai basis salep. Kemudian yang terakhir adalah alpha tocopherol. Nah, alpha tocopherol ini disebut juga sebagai vitamin E yang merupakan salah satu antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Nah, vitamin E ini memiliki banyak manfaat untuk kulit, antara lain melindungi tubuh dan kulit dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Kemudian membantu melembabkan kulit, memperbaiki elastisitas kulit, dan mengurangi munculnya keriput. Kemudian saya akan masuk terkait dengan cara pembuatan salep mata chloramphenicol. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah cawan porselin, mortar, stamper, sudip, spatula, kaca arloji, oven, tube salep.
bahan sekali pakai yaitu kertas perkamen, kasa steril, dan spuit ukuran 10 ml. Perhitungan bahannya yaitu berat salep yang akan dibuat adalah 10 gram. Antisipasi bobot kehilangan adalah ditambah 10%. Dengan perhitungan masing-masing bahan yang diperlukan adalah chloramphenicol-nya adalah 0,11 gram, parafin liquid 1,1 gram, vaselin flavum 1,1 gram, alpha tocopherol 0,05 gram, dan lanolin anhidrat sebesar 8,3985 gram. Perlu diperhatikan bahwa alat yang digunakan untuk pembuatan salep mata steril harus disterilkan terlebih dahulu, yaitu memperhatikan sifat masing-masing dari bahan. Kemudian cara kerjanya yaitu pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mensterilisasi alat dan bahan yang dibutuhkan, menimbang parafin liquid, vaselin flavum, lanolin anhidrat sesuai dengan hasil perhitungan, dan diletakkan pada cawan porselin yang telah dilapisi dengan kasa steril. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian ditunggu hingga dingin. Kemudian menimbang chloramphenicol sebanyak 0,11 gram dan alpha tocopherol sebanyak 0,05 gram. Lalu alpha tocopherol dan chloramphenicol ini disterilkan dengan UV di lampu LAF atau di dalam LAF yang kemudian nantinya akan dimasukkan dalam mortar dan dicampur dengan bahan lainnya hingga homogen. Kemudian mensertai basis salep yang telah disterilkan ke dalam mortar yang berisi chloramphenicol dan alam tocopherol. Pembuatan ini dilakukan di dalam LAF. Kemudian memasukkan salep sebanyak 10 gram ke dalam tub dengan menggunakan speed, dan yang terakhir adalah memberi label pada tub salep. Selain itu, prinsip kerja metode sterilisasi dengan oven. Perlu kita ketahui bahwa oven ini merupakan alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas kering. Protein mikroba akan mengalami dehidrasi hingga terjadi kekeringan. Selanjutnya teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga menyebabkan matinya mikroba. Spesifikasi alat merupakan alat untuk mensterilkan alat dan bahan. Tidak semua bahan dapat disterilisasi dengan oven seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim. Kemudian tidak menimbulkan embun atau kondensasi pada alat yang disterilisasi karena menggunakan uap panas kering. Dapat digunakan sebagai inkubator. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan salep mata steril ini adalah pertama adalah perhatikan sifat bahan. Nah, hal ini dikaitkan dengan proses sterilisasi pada bahan yang akan digunakan. Kemudian perhatikan sterilitas dari peralatan yang digunakan, perhatikan sterilitas dari tub yang digunakan, perhatikan sterilitas dari kasa steril yang digunakan, perhatikan sterilitas LAF dan ruang tempat LAF, dan yang terakhir adalah diperhatikan homogenisasi campuran. Hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini dilakukan uji organoleptis atau evaluasi mutu fisik, yaitu parameternya yaitu bentuk, hasilnya adalah semi solid atau setengah padat, warnanya kuning, bau khas basis salep, homogenitas homogen. Kemudian waktu sterilisasi panas kering dalam oven suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam, yaitu waktu pemanasannya adalah 34 menit, waktu kesetimbangan 12 menit, waktu pembinasaan 60 menit, waktu tambahan jasmani sterilisasi 0 menit, waktu pendinginan 15 menit, sehingga total waktunya adalah 121 menit dengan proses sterilisasi ini berlangsung mulai pukul 7 hingga pukul 8:21 menit. Berdasarkan dari evaluasi mutu fisik dapat dikatakan bahwa tidak terdapat partikel yang tidak mungkin dalam salep yang dibuat. Jadi partikel yang di dalam salep ini semua homogen secara merata atau secara sempurna, sehingga salep ini dapat dikatakan baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Terdapat pula hal-hal yang menyebabkan salep ini tidak sesuai dengan persyaratan atau masih terdapat partikel yang tidak homogen dalam salep, yaitu dapat disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam proses pencampuran zat aktif ke dalam basis salep, sehingga salep yang dihasilkan ini kurang homogen. Sedangkan syarat sediaan optalmik atau sediaan salep mata ini harus bebas dari partikel asing atau serat yang dapat mengganggu atau mengiritasi mata. Adapun persyaratan sediaan salep mata dengan zat aktif yang terdispersi yaitu harus dalam bentuk serbuk steril termikronisasi. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pencampuran atau pada ukuran partikel serbuk chloramphenicol yang akan didispersikan dan dibuat dalam bentuk termikronisasi. Kemudian berikut adalah perhitungan persen kehilangan bobot.
dapat dilihat bahwa bobot tub plus salep setelah sterilisasi adalah 8,28 gram, bobot tub kosong 4,44 gram, sehingga neto didapatkan 3,84 gram dan persen kehilangan bobot didapatkan 61,6%. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya kehilangan bobot setelah dilakukannya proses sterilisasi ini adalah karena kehilangan kandungan air dalam bahan serbuk dan basis yang menguap, kematian atau penghilangan mikroorganisme yang terkandung dalam bahan atau menempel pada wadah sehingga bobot berkurang, dan terurainya struktur kimia berbahaya yang terkandung dalam bahan akibat teroksidasi saat sterilisasi dengan oven. Kemudian cara penggunaan salep mata sebagai berikut. Dicuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, dihindari kontak langsung dengan ujung tub dengan mata, tangan atau permukaan lainnya. Kemudian dicondongkan kepala ke belakang, ditarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak bawah menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantong. Kemudian dipegang tub salep dengan menggunakan tangan yang lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Kemudian kedipkan mata secara perlahan. Kemudian tutup selama 1,2 menit. Bersihkan salep mata berlebihan pada wajah dengan tisu. Sebelumnya kita oleskan terlebih dahulu ya salep mata ke dalam kantong mata tersebut sepanjang kira-kira 1 cm. Untuk menghindari kontaminasi, segera pasang kembali tutup tub. Cucilah tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Kemudian penyimpanan dan perhatian. Nah, penyimpanan sediaan salep ini dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat atau kedap udara, disimpan pada temperatur di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Kemudian perhatian yaitu hindari penggunaan obat tetes mata atau salep mata setelah dibuka lebih dari 30 hari karena obat tidak bebas kuman lagi. Kemudian dihindari penggunaan obat tetes mata atau salep mata oleh lebih dari 1 orang agar tidak terjadi penularan infeksi. Nah, berikut merupakan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.